Selamat datang ke Bali. Kali ini kita punya tantangan nih. Tantangan apa nih? Membongkar pemahaman kita soal sisi gelap perilaku manusia. Wah, topik berat tapi menarik. Iya. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan dari buku Evil, The Science Behind Human. Oh, buku itu ya? Cukup terkenal. Betul, mengajak kita lihat lebih jauh dari sekedar label jahat gitu. Jadi nggak cuma bilang, oh dia jahat, selesai. Nah, itu dia. Misi kita bareng Anda kali ini yang menggali sains di baliknya. Kenapa sih manusia bisa melakukan hal-hal buruk? Oke, Kita coba tinggalkan pandangan hitam putih, masuk ke ranah nuansa ilmiah. melihat faktor-faktornya ya. Iya, dari bias pikiran kita sendiri sampai pengaruh sosial yang kadang nggak kelihatan. Siap? Siap dong. Fokus kita memang bukan penghakiman moral atau filosofis ya. Bukan itu ya. Bukan, tapi lebih ke pemahaman mengapa. Mengapa hal-hal mengerikan bisa terjadi? Berdasarkan riset dan teori ya. Tepat, berdasarkan temuan ilmiah. Ini soal memahami kompleksitas di balik tindakan yang mungkin, tampak tak terpahami gitu. Supaya kita nggak gampang menghakimi atau menyederhanakan ya. Betul, supaya nggak gampang melakukan dehumanisasi. Mari kita mulai aja bongkar ini. Oke, nah sumber kita ini langsung di awal udah nantang nih. Gimana tuh? Coba deh, Anda bayangin sejenak, apa hal terburuk yang pernah Anda lakukan? Sesuatu yang bikin malu banget. Oke. Nah, sekarang bayangin itu diketahui semua orang. Dan Anda dihakimi selamanya gara-gara itu. Wah, nggak enak banget pasti. Nggak enak kan? Iya, ya. Itu dia intinya. Kita kan cenderung melihat banyak faktor ya kalau menilai tindakan kita sendiri. Pasti, situasi lah, niat baik yang gagal lah, tekanan lah. Nah, tapi kalau lihat orang lain bikin kesalahan fatal, seringnya kita fokus ke hasil akhirnya aja. Langsung cap gitu. Iya, kasih label permanen, pembunuh, pembohong, psikopat. Padahal, ya sumber ini ngingetin, satu tindakan seburuk apapun itu, Nggak langsung mendefinisikan orang itu sepenuhnya. betul, nggak serta-merta begitu. Manusia itu kan kompleks. Ada cerita menarik juga soal bunga kertas tisu pink. Oh ya, yang dibuat narapidana itu ya. Iya, jadi pengingat visual gitu untuk coba lihat sisi kemanusiaan. Bahkan pada mereka yang sering kita anggap udah nggak punya itu lagi ya. Betul. Memang sih, nyoba memahami atau empati ke pelaku kejahatan itu, ya ampun, sulit secara emosional. Pasti sulit. Ada kecenderungan kuat untuk melakukan othering. Othering itu gimana maksudnya? Memandang mereka, si pelaku, sebagai jenis manusia yang beda banget dari kita, orang baik-baik. Oh, jadi kayak bikin jarak gitu ya? Mereka bukan kita. Iya. Ada juga fenomena curiosity shaming. Itu apa lagi? Misalnya nih, Anda pengen tahu, pengen diskusi soal motif kejahatan seksual. Malah dianggap Anda ini dukung atau malah punya kecenderungan serupa. Wah, itu bahaya dong. Bisa menghambat diskusi jujur ya. Banget. Jadi orang takut mau nanya atau mau ngerti. Padahal kalau dipikir-pikir, dari sudut pandang lain mungkin aja ada orang yang nganggap Anda jahat. Gimana tuh? Ya mungkin karena pilihan hidup Anda yang buat Anda biasa aja. Makan daging misalnya, atau kerja di bank. Oh iya, bisa jadi ya. Jadi, pertanyaan siapa yang jahat ini jadi relatif banget ya. Benar. Relatif dan kompleks. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan dasar nih. Apa tuh? Apakah sifat buruk itu bawaan lahir atau hasil lingkungan? Genetik atau didikan? Nature versus nurture klasik ya. Ya, eksperimen pikiran bunuh bayi Hitler yang disebut di sumber itu kan provokatif banget ya. Iya, buat mancing kita mikir soal ini. Betul. Tapi secara ilmiah, jawabannya ya jauh lebih rumit dari sekedar ya atau tidak. Misalnya soal otak. Emang ada gitu, otak jahat? Nah, itu dia. Kalaupun kita bisa pindai otak tokoh kayak Hitler sekarang, ya, Iya. kemungkinan besar nggak akan ketemu beda struktur yang signifikan dari otak orang rata-rata. Oh, jadi nggak ada tanda fisiknya gitu di otak? Sains sih belum nemu tanda kejahatan spesifik di otak. Yang lebih terbukti pengaruhnya itu justru proses psikologis. Proses psikologis kayak gimana? Ada dua yang penting disebut di sini. Deindividuasi. Itu yang kehilangan identitas diri di kerumunan ya? Tepat. Merasa anonim, jadi nggak merasa bertanggung jawab. Satu lagi, dehumanisasi. Ah, ini sering dengar. Berhenti melihat orang lain sebagai manusia utuh. Iya. Nggak lihat lagi mereka punya pikiran, perasaan. Kayak pakai kacamata hitam tebal. Jadi pandangan kita ke kemanusiaan orang lain itu kabur.
Sumbernya bilang kayak katarak kortikal. Katarak kortikal, oke. Contoh paling jelas dehumanisasi itu mungkin di bahasa ya. Betul sekali. Penggunaan istilah hewan buat kelompok tertentu. Kayak kecoa atau tikus. Iya, atau narasi yang melukiskan satu kelompok sebagai ancaman. Ingat lagu The Snake yang pernah dikutip Trump? Oh iya, ingat. Yang ular gigit penolongnya itu. Nah, itu kan cara halus membilang mereka itu dasarnya bahaya, nggak bisa dipercaya, itu alat dehumanisasi. Oke, paham. Terus ada juga konsep sadisme sehari-hari. Sadisme sehari-hari. Maksudnya gimana? Bukan yang kayak di film-film kan? Bukan. Ini lebih halus. Penelitian Erin Buckles itu nunjukin kalau menikmati kekejaman dalam skala kecil. Skala kecil gimana? Misalnya di video game, atau komentar online yang jahat gitu. Itu ternyata cukup umum, bahkan di orang normal. Serius? Iya, eksperimennya itu minta partisipan milih antara nyakitin serangga, simulasi aja ya sebagai proksi, atau ngerjain tugas netral. Hasilnya? Banyak orang biasa aja mau nyakitin kalau gampang dilakuin. Tapi yang menarik, cuma orang yang skor sadismenya tinggi yang rela kerja keras. Maksudnya kerja keras? Rela ngerjain tugas yang ngebosenin banget, demi dapat kesempatan buat nyakitin orang lain di game, misalnya pakai suara keras. Wow. Jadi ada spektrum sifat gelap gitu ya dalam diri kita. Betul. Ini nyambung ke konsep dark tetrad. Pernah dengar? Kayak udah pernah, apa aja itu? Psikopati, cirinya kurang empati, impulsif. Terus sadisme, yaitu tadi, menikmati penderitaan orang lain. Oke, 2 lagi. Narsisisme, yang egois, butuh dikagumi terus. Dan Machiavellianisme, yang manipulatif, strategis buat kepentingannya sendiri. Dark tetrad ya, 4 serangkai gelap. Iya. Tapi penting dicatat, ini ciri kepribadian dalam rentang subklinis. Masuknya subklinis. Artinya, orang bisa punya beberapa ciri ini tanpa berarti dia punya gangguan kepribadian yang didiagnosis secara klinis. Dia masih bisa berfungsi normal sehari-hari. Oh, jadi ini spektrum ya, bukan label hitam putih psikopat atau bukan. Tepat sekali. Makanya kita harus hati-hati pakai label ini, biar nggak terjebak monsterisasi medis. Tapi pemahamannya penting ya, terutama soal kurangnya empati itu. Sangat penting. Kurangnya empati itu memang sering banget terkait sama perilaku antisosial atau kejahatan. Ngomong-ngomong soal pikiran gelap, sumber kita juga nyinggung fantasi membunuh. Nah, ini juga topik yang agak gimana ya? Mengejutkan mungkin, ternyata menurut studi Kendrick and Sheets, ini cukup umum dialami orang normal. Oh ya? Seberapa umum? Mayoritas pria, sekitar 73%, dan wanita 66% di studi pertama mereka, ngaku pernah punya fantasi kayak gitu. Wow, target fantasinya sama. Beda ternyata. Pria lebih ke orang asing atau rekan kerja, wanita lebih ke anggota keluarga atau orang tua tiri. Menarik perbedaannya. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada teori namanya teori adaptasi pembunuhan dari Dantley dan Buss. Itu gimana teorinya? Mereka coba jelasin dari sudut pandang evolusi. Mungkin di masa lalu ada keuntungan adaptif kalau bisa nyingkirin pesaing. Untuk bertahan hidup atau dapat sumber daya gitu ya? Iya, tapi ini teori yang kontroversial banget ya. Pasti, sama sekali nggak membenarkan pembunuhan kan? Jelas tidak, dan banyak bantahannya juga. Terutama soal peran sosialisasi yang besar banget. Gimana masyarakat membesarkan anak gitu ya? Betul. Gimana masyarakat, terutama dulu, sering mendorong atau setidaknya menoleransi agresi pada laki-laki? Kayak cerita teman penulis itu ya, yang kado ulang tahunnya dihancurin kakaknya. Iya, terus orang tuanya cuma bilang, begitulah anak laki-laki. Normalisasi kayak gitu kan bahaya banget ya. Sangat merugikan semua pihak. Faktor biologis kayak hormon testosteron juga ada perannya, tapi kompleks. Gimana kompleksnya? Studi klasik ke ayam jantan memang nunjukin kaitan testosteron sama agresi. Tapi pada manusia, hubungannya nggak sesimpel itu. Nggak langsung testosteron tinggi sama dengan agresif? Nggak. Dipengaruhi banyak faktor sosial, situasional, jauh lebih rumit. Oke, terus kalau soal dilema moral gimana? Contoh klasik trolley problem itu kan sering dipakai ya? Ah iya, dilema kereta. Itu nunjukin betapa sulitnya kita bikin keputusan utilitarian murni kalau udah menyangkut emosi dan hubungan personal ya. Banget. Kebanyakan orang oke aja ngorbanin satu orang asing buat nyelamatin 5. Tapi kalau yang satu itu orang yang kita sayang. Nah, hitungan logis seringkali kalah sama ikatan emosional. Rela ngorbanin 5 orang asing daripada 1 orang terkasih. Ini nunjukin kuatnya peran emosi ya dalam penilaian moral kita. Tepat. Nah, terkait penilaian orang lain, ada juga fenomena creepiness. Perasaan ngeri itu loh. Iya, kadang kita ngerasa ngeri sama orang tertentu.
Itu kenapa ya? Studi McAndrew and Cohenke bilang itu semacam mekanisme deteksi ancaman yang ambigu. Ancaman ambigu. Iya, kita nggak yakin orang ini bahaya atau enggak, tapi ada sesuatu yang bikin nggak nyaman. Faktor pemicunya seringkali ketidakpastian, Kayak perilaku nonverbal yang aneh. atau penampilan yang beda dari biasa. Betul. Atau pekerjaan tertentu, kayak badut atau taksidermis, hobi aneh juga bisa. Kita cenderung ngeri sama hal yang nggak bisa kita prediksi ya. Intinya itu, ketidakpastian. Dan soal menilai orang dari wajah aja, wah, itu susah banget. Nggak bisa diandalkan ya. Studi nunjukin kita payah bedain penjahat dari peraih Nobel cuma dari foto. Ingat kasus hot felon Jeremy Meeks? Oh ya, yang fotonya viral itu. Penampilan bisa menipu ya. Ganget. Ironisnya, interaksi langsung sedikit lebih baik buat nilai kepercayaan, tapi tetap aja bias. Kuncinya sering di persepsi differenceness, perbedaan dari norma. Ini nyambung ke stigma penyakit mental juga dong. Nyambung banget. Kita takut sama yang nggak kita pahami, yang beda. Padahal data nunjukin kaitan langsung penyakit mental sama kekerasan itu lemah. Seringnya karena faktor lain ya, kayak penyalahgunaan zat. Iya, seringkali dimediasi oleh itu. Makanya, penting banget melawan stigma ini. Oke. Sekarang kita geser ke pengaruh situasi. Eksperimen klasik Stanley Milgram soal kepatuhan pada otoritas. Yang pakai sengatan listrik palsu itu. Legendaris. Hasilnya kan ngeri ya. Mayoritas orang mau ngelakuin hal yang mereka anggap salah kalau diperintah figur otoritas. Iya, menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial untuk patuh. Kita nggak sekuat yang kita kira kadang. Eksperimen penjara Stanford oleh Zimbardo juga nunjukin hal serupa kan? Meskipun ada kontroversinya. Betul. Kekuatan situasi dalam mengubah perilaku. Mahasiswa biasa jadi penjaga yang kejam, tahanan jadi pasif dan stres berat. Itu yang disebut Zimbardo-Lucifer Effect ya. Orang baik bisa jadi jahat karena situasi. Iya, tapi penting nih, ini bukan pembenaran ya. Cuma penjelasan mekanisme psikologisnya. Kayak di pengadilan Eichmann, cuma ngikutin perintah, itu bukan pembelaan moral. Jadi situasi bisa ngalahin kepribadian gitu. Situasi itu pengaruhnya kuat banget, kadang lebih kuat dari watak asli orangnya. Ini nyambung juga ke bystander effect. Efek pengamat ya. Kasus Kitty Genovese itu kan. Dia, meskipun detail kasusnya diperdebatkan, itu memicu penelitian Latane dan Darley. Hasilnya gimana? Semakin banyak orang yang nonton keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan satu orang bakal nolong. Kok bisa gitu? Alasannya macam-macam. Difusi tanggung jawab. Mikir, pasti ada orang lain yang nolong. Terus? Takut salah nilai situasi. Takut kelihatan bodoh, evaluation apprehension. Atau ngelihat orang lain diem aja, jadi mikir, mungkin gak darurat. Pluralistic ignorance. Pelajarannya apa dong? Tindak. Oke. Nah kalau budaya gimana? Budaya yang menormalkan perilaku buruk. Itu juga pengaruh besar. Ada studi menarik tuh, bandingin kutipan dari majalah pria, Let's Max, sama kutipan pemerkosa terpidana. Terus hasilnya? Partisipan susah bedainnya. Bahkan ada yang nilai kutipan majalah lebih merendahkan. Serius? Itu nunjukin gimana media bisa ikut normalisasi pandangan seksis ya. Banget. Norma budaya dan media itu punya andil besar. Termasuk mitos-mitos soal kekerasan seksual yang masih aja ada. Kayak nyalain korban, victim blaming. Iya. Yang sayangnya kadang muncul juga dari figur otoritas. Itu kan ngasih ilusi kontrol palsu tapi ngerusak banget. Oke, sekarang soal konflik internal kita sendiri. Kayak paradoks daging. Iya. Suka makan daging tapi nggak suka lihat hewan menderita. Kalau keyakinan sama perilaku kita nggak sejalan, kita ngerasa nggak nyaman secara psikologis. Ada disonansi, ketidakselarasan. Terus gimana ngatasinnya? Kita termotivasi buat ngurangin rasa nggak nyaman itu. Caranya, ya ubah salah satunya. Ubah perilaku misalnya jadi vegetarian. Bisa. Atau ubah keyakinan atau sikapnya. Cari pembenaran. Pembenaran kayak gimana? Ini kan udah tradisi. Manusia butuh protein hewani kok. Atau melakukan disosiasi mental. Disosiasi mental. Iya, misahin diri dari prosesnya. Fokus ke produk akhir di piring, bukan ke hewannya. Kemasan rapi di supermarket juga bantu disosiasi. Inti eksperimen klasik Festinger yang bayar $1 versus $20 buat bohong soal tugas ngebosenin itu apa sih? Intinya gini, kalau kita nggak punya alasan eksternal yang kuat, kayak duit $20, buat ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama keyakinan kita, misalnya bilang tugas ngebosenin itu seru, Ya,
kita bakal ngubah keyakinan internal kita biar perilaku sama keyakinan jadi sejalan. Kita jadi beneran mikir, tugasnya nggak seburuk itu kok. Oh, jadi yang dibayar $1 justru lebih mungkin mengubah pandangannya tentang tugas itu. Betul, karena mereka butuh pembenaran internal. Yang dibayar $20 udah punya alasan eksternal. Ya iyalah gue bohong dibayar gede. Ini nunjukin kekuatan pembenaran diri. Wah, menarik banget. Terus ada juga soal hal-hal yang tabu diperjualbelikan ya. Nilai sakral versus sekuler. Iya, kayak organ tubuh, suara pemilu, bayi. Ada kemarahan moral kalau hal-hal ini diperlakukan kayak barang dagangan biasa. Tapi kan kadang kita terpaksa ngasih harga ke nyawa ya, di kasus hukum atau asuransi misalnya. Nah, itu dia ketegangannya. Dan ini nyambung ke kejahatan instrumental. Kejahatan instrumental. Melakukan hal buruk bukan karena niat jahat murni, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Seringnya, ya uang. Contohnya? Kasus Ford Pinto itu contoh klasiknya. Mereka tahu ada cacat desain tangki bensin yang bisa fatal. Terus? Tapi mereka hitung-hitungan. Biaya perbaikan $11 per mobil dikali jutaan mobil itu lebih mahal daripada estimasi biaya bayar tuntutan hukum kalau ada korban jiwa, $200.000 per nyawa waktu itu. Jadi mereka milih nggak perbaiki? Astaga. Iya, itu kalkulasi dingin yang mendehumanisasi korban demi profit. Contoh ekstrim lain mungkin kasus Martin Shkreli ya, si Parmabro. Iya, yang naikin harga obat Deraprim 5.000% itu. Kemarahan publik kan luar biasa waktu itu. Banget. Meskipun dia dihukumnya karena pelipuan sekuritas, bukan karena naikin harga obat. Kasusnya jadi simbol gimana sistem kadang ngebolehin profit, ngalahin etika. Di tempat kerja juga ada ya perilaku nggak etis tapi pro-organisasi. Ada. Karyawan ngelakuin hal buruk demi perusahaan. Biasanya karena identifikasi yang kuat banget sama perusahaan. Ada juga kebutaan etis ya. Betul, gagal lihat dimensi etis sebuah keputusan karena terlalu fokus sama target bisnis, target angka. Ditambah lagi bias implisit. Rasisme atau seksisme nggak sadar gitu. Iya, itu kontribusi besar ke diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, yang seringnya nggak dilaporkan karena korban takut. Oke, terakhir nih kita lihat sisi gelap teknologi. Wah, ini juga topik penting sekarang. Teknologi kan dua sisi ya, bawa kemudahan tapi juga risiko baru. Kayak dulu marak pembajakan pesawat. Yah, era 60-70-an itu, responsnya kan keamanan bandara jadi ketat banget. Ada trade-off ya, kebebasan berkurang demi rasa aman. Selalu ada itu. Nah sekarang, tantangan besarnya AI, kecerdasan buatan. Ingat kasus chatbot Tay dari Microsoft? Oh ya, yang diajarin jadi rasis sama pengguna Twitter dalam sehari ya? Iya, itu kan memicu debat. Tay ini korban atau monster. Kita cenderung memanusiakan AI. Iya, ada istilahnya symbiotic agency. Makanya muncul kebutuhan etika bot. Bisa nggak sih AI jadi jahat? Gimana menurut Anda? Mungkin belum dalam arti punya niat jahat kayak manusia. Tapi potensinya jadi ancaman karena kompetensinya yang super, itu diakui sama Hawking, Musk, banyak ahli. Selain AI, kejahatan siber juga makin gila ya. Banget. Teori kriminologi lama agak susah jelasinnya karena faktor ruang dan waktu jadi nggak relevan. Teori aktivitas rutin katanya lebih cocok ya. Iya, karena di dunia maya, itu ada pelaku termotivasi, targetnya rentan, miliaran orang online, dan penjaganya minim. Serangan ransomware kayak WannaCry, itu contoh dampaknya ya, bisa lumpuhin rumah sakit. Betul. Faktor psikologis penting di sini itu anonimitas online. Bikin orang lebih berani berbuat negatif. Ya, nurunin hambatan online disinhibition. Studi nunjukin mood jelek plus lihat komentar negatif lain itu bisa ningkatin kemungkinan orang jadi ngetrol. Ada efek penularan sosialnya. Ada saran praktisnya nggak? Sumbernya nyaranin, coba humanisasi interaksi online kita. Bayangin kita ngomong langsung sama orangnya. Atau bayangin tulisan kita dibacain di depan umum atau pengadilan. Biar lebih hati-hati ya. Iya, tapi ada harapan kok. Upaya melawan kejahatan online juga terus berkembang. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar ini, jelas banget ya kalau perilaku buruk atau jahat itu kompleks banget ya. Sangat kompleks. Sumber kita ini intinya ngedorong kita buat geser dari label sederhana jahat. Dan lihat berbagai faktor pendorongnya ya. Biologi, psikologi, tekanan situasi, budaya, bahkan teknologi. Tepat. Tujuannya bukan buat maafin ya, sekali lagi. Tapi buat memahami. Memahami mekanisme di baliknya. Iya, memahami gimana tekanan kelompok, efek pengamat, kepatuhan,
Disonansi kognitif, bias-bias tak sadar itu bekerja dalam diri kita dan masyarakat. Itu langkah awal. Pemahaman ini ngasih kita kesadaran ya akan tarikan-tarikan itu? Betul, kesadaran itu penting. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Silahkan. Aman soal kompleksitas ini ngasih kita tanggung jawab lebih, gimana caranya Anda bisa secara aktif ngelawan tekanan negatif atau norma berbahaya dalam hidup Anda sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana Anda bisa bergerak dari sekedar menghakimi orang lain menuju tindakan yang lebih konstruktif berdasarkan wawasan yang baru Anda dapatkan ini? Bahan refleksi yang bagus.